Bab 2287. Musnahkan sekte. 1. Ada perubahan. Mendengar apa yang dikatakan Raja Gunung Tengah, Hidenkil sedikit mengernyit. Apa? Setelah hening sejenak, Raja Gunung Tengah memiliki tatapan kejam di matanya. Ayo pergi. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Hidenkil ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Dunia awan. Dunia awan terletak di tengah-tengah awan. Saat itu, guru leluhur dunia awan melakukan pencerahan melalui awan, jadi dia menciptakan dunia awan di tengah awan. Dan waktu itu, Finzi ada di zaman ini, dunia awan adalah nomor 1. Saat itu, Finzi sebenarnya adalah seorang super jenius yang luar biasa dan berbakat. Dia juga memiliki harapan untuk mencapai alam tiada, tetapi sayangnya dia gagal menerobos tingkat terakhir. Walaupun begitu, dia tetap dikenal sebagai orang pertama setelah Prada, hingga Amer muncul. Pada tahun itu, Finzi dipuji sebagai orang pertama di bawah alam tiada. Pada hari ini, segumpal darah tiba-tiba muncul di atas dunia awan. Di dunia awan, Jongsu melihat ke langit dan ada seorang pria berdiri di sana. Itu adalah Mile. Aura Mile masih melonjak saat ini. Melihat adegan ini, wajah Jongsu menjadi sangat jelek. Orang ini benar-benar tidak mengalami serangan balik. Pada saat ini, Mile tiba-tiba membuka telapak tangannya, cahaya pedang berdarah menebas dari langit. Wajah Jongsu berubah drastis, teknik formasi. Suara jatuh. Awan di sekitarnya tiba-tiba berkumpul membentuk perisai awan besar untuk menghalangi langit di atas semua orang. Pedang menebas. Boom. Perisai awan bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Jongsu dan yang lainnya menghela nafas lega dan kali ini, pedang darah menebas lagi. Boom. Hanya mendengar suara keras, perisai awan bergetar hebat, lalu retak. Melihat adegan ini, wajah Jongsu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Di langit, Mile mengayunkan pedangnya dengan liar, retakan di pelindung awan menjadi semakin besar. Jongsu tiba-tiba meraung, formasi pembunuhan. Suara itu jatuh, berkas cahaya melesat ke langit langsung mengenai Mile. Di langit, pikiran Mile bergerak. Pedang biru gaib tiba-tiba berubah menjadi pedang perisai dan berdiri di depannya. Bum 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 bum. Perisai pedang bergetar hebat, tiba-tiba memblokir semua sinar. Melihat adegan ini, mata Jongsu menatap ganas. Lanjutkan. Suara itu jatuh, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya dari bawah melonjak ke langit, langsung menghantam Mile. Saat ini, dunia awan mengaktifkan semua teknik formasi. Di langit, Mile berdiri di belakang pedang perisai, membiarkan kekuatan dahsyat itu membombardir pedang biru gaib. Keduanya mengalami jalan buntu. Secara bertahap, wajah Jongsu dan master dunia awan lainnya berubah menjadi jelek. Karena mengaktifkan teknik formasi ini menguras banyak energi. Jika ini terus berlanjut, dunia awan tidak akan mampu bertahan sama sekali. Setelah teknik formasi hilang, siapa yang bisa menghentikan Mile? Jongsu menatap Mile di langit, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Panik. Pada saat ini, dia benar-benar mulai panik. Karena jika terus seperti ini, dunia awan pasti tidak akan bisa bertahan. Begitu dunia awan tidak bisa bertahan, tidak ada yang bisa menghentikan pedang Mile. Pada saat ini, Jongsu tiba-tiba berkata, gunakan semua sumber daya dalam sekte, pertahankan teknik formasi. Mendengar ini, seorang master di sampingnya mundur. Jongsu menatap Mile di atas awan di langit, lalu berkata, Mile, aku tahu kamu tidak gila, aku ingin berbicara denganmu. Di langit, Mile tidak berbicara, dia hanya berdiri di belakang perisai pedang. Jongsu melanjutkan, Mile, jika terus bertarung,
kedua belah pihak hanya karena mengalami kerugian. Selain itu, aku dapat memberitahu kamu bahwa guru leluhur dunia awan Finzi belum meninggal, jika kamu bertindak begitu kejam. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berbalik dan menghilang di ujung langit. Kabur. Melihat adegan ini, Jongsu tertegun. Orang ini mau berdamai. Segera, dia menyangkal ide bodohnya. Mile baru saja menghancurkan sekte penegakan hukum. Dengan karakter Mile, mana mungkin berdamai? Pada saat ini, seorang master dunia awan berkata dengan suara dalam, "Ketua sekte, teknik formasi ini mau ditarik atau tidak?" Mendengar ini, wajah Jongsu tiba-tiba menjadi jelek. Dia sudah tahu niat Mile. Mile ini disebut maju dengan mundur. Mile mundur, jadi sekarang dia dan yang lainnya akan menghadapi masalah. Apakah teknik formasi ini mau ditarik atau tidak? Jika tidak ditarik, teknik formasi akan menguras banyak energi dan dunia awan tidak akan bertahan lama, karena dunia awan telah mengaktifkan semua teknik formasi. Dan begitu ditarik dan Mile berbalik tiba-tiba, lalu apa yang akan terjadi? Setelah tidak ada penghalang teknik formasi, siapa yang bisa melawan Mile ini? Tarik atau tidak? Jongsu dalam dilema. Para master dunia awan di medan juga memahami hal ini dan saat ini semuanya terdiam. Jongsu melirik ke langit, kesadaran ilahi diaktifkan dan saat berikutnya, wajahnya berubah. Dia merasakan permusuhan dan niat membunuh. Mile masih di sini. Teknik formasi tidak dapat ditarik. Jika teknik formasi ditarik, Mile pasti akan membunuh kemari dan pada saat itu, dunia awan akan berakhir. Jongsu berkata dengan galak, "Semuanya, aku telah menerima kabar bahwa guru leluhur akan segera datang. Selama bertahan sejenak saja, Mile akan mati." Pada saat ini, seorang master dunia awan berkata dengan suara dalam, "Penguasa dunia, jika orang di belakang Mile juga muncul." Jongsu tiba-tiba berbalik dan meraung, "Kenapa kamu begitu banyak omong kosong?" Master dunia awan penuh dengan kebingungan. Di sisi lain, Mile berdiri dengan tenang di antara awan, matanya sedikit tertutup dan awan di sekelilingnya berubah menjadi merah darah. Mile hanya berdiri di sana, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Menara kecil tidak berani berbicara lagi. Saat Mile normal, dia berani mengulitinya, tapi sekarang Mile jelas tidak normal. Jika sekarang bersikap nakal, dia pasti akan dipukul dengan kejam. Namun, dia sangat yakin bahwa Mile pura-pura gila. Bersambung. Bab 2288. Musnahkan Sekte 2. Karena saat Mile memukulnya tadi, dia menggunakan tinjunya sebagai pengganti pedang biru gaib. Harus diketahui, pedang biru gaib dapat melukai sumber energi dan Mile tidak menggunakan pedang biru gaib. Tampak jelas, Mile berpura-pura gila. Namun, dia tidak berani mengatakannya. Takut dipukul. Orang yang benar-benar gila itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah orang yang berpura-pura gila. Namun, dia juga sedikit penasaran, kenapa majikan muda ini bisa tetap terjaga setelah mengaktifkan garis darah sepenuhnya. Apa mungkin garis darah majikan muda tidak murni? Pada saat ini, Mile tiba-tiba membuka matanya. Saat membuka matanya, ruang waktu di depannya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruang waktu dalam jarak jutaan kaki langsung berubah menjadi lautan darah. Mile berbalik, dengan belokan ini, seluruh langit berubah menjadi lautan darah. Setelah beberapa saat, Mile datang lagi ke langit di atas dunia awan.
melihat Mile datang lagi, wajah Jongsu dan lainnya langsung menjadi jelek. Oh sial, orang ini datang lagi. Jongsu hendak berbicara, saat ini Mile tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arahnya. Kelopak mata Jongsu berkedut, dia dengan cepat berkata, "Pertahanan." Suara jatuh, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dalam dunia awan ke langit. Dan kali ini, Mile tidak bertahan, tetapi langsung menyerang. Mile tebas dengan satu pedang. Puff! Salah satu sinar cahaya langsung terbagi menjadi dua, tetapi saat berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkannya. Boom! Mile langsung dihantam mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, Jongsu dan yang lainnya menghela nafas lega, tetapi pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Cahaya pedang berdarah ditembak dari langit. Boom! Seberkas cahaya langsung dihancurkan oleh pedang ini, tetapi berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir dari dunia awan. Oleh karena itu, begitu Mile menghancurkan seberkas cahaya, dia akan tenggelam oleh berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya di saat berikutnya. Tapi kali ini, Mile tidak mundur, terus menebas dengan liar. Lambat laun, wajah Jongsu dan lainnya menjadi semakin jelek. Karena mereka menemukan bahwa Mile sedang melangkah maju. Meskipun langkahnya sangat lambat, dia maju sedikit demi sedikit. Jongsu menatap Mile, tangannya terkepal erat dan gemetar. Saat ini, seorang master dunia awan di samping berkata dengan tragis, "Penguasa dunia, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, cepat atau lambat Mile akan bisa menghancurkan teknik formasi dan bergegas ke dunia awan." Setelah hening sejenak, Jongsu berkata, "Kalian pergilah." Pergi. Mendengar ini, semua master dunia awan di arena tercengang. Jongsu berkata dengan lembut, "Pergilah." Seorang master dunia awan berkata dengan suara dalam, "Penguasa dunia kamu." Jongsu terkekeh, "Targetnya adalah aku." Semua orang diam. Jongsu berkata lagi, "Cepat pergi." Di arena, master dunia awan saling memandang, tidak ada yang bergerak. Jongsu melirik semua orang, "Jika kalian bisa hidup, kedepannya bangun kembali dunia awan. Sekarang mati di sini tidak ada artinya, mengerti?" Semua orang saling memandang lagi, masih ragu-ragu. Saat ini, Mile hampir memasuki dunia awan. Melihat pemandangan ini, semua orang berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu lagi. Jongsu menatap Mile di langit, perlahan mengepalkan tangan kanannya dan kekuatan yang kuat mengembun dari telapak tangannya. Pada saat ini, saat cahaya darah meledak, semua berkas cahaya di langit hancur berkeping-keping oleh Mile. Seluruh langit berantakan. Yang terpenting, kekuatan Mile dikendalikan dengan baik, tidak menghancurkan ruang waktu alam semesta ini secara besar-besaran, dan karena ini, tidak mengundang kekuatan aturan hukum kritis Tao. Di langit, Mile berjalan perlahan ke bawah dengan pedang darah di tangan. Di bawah, Jongsu tertawa, "Mile, kemarilah." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba melompat, melonjak ke langit dengan kekuatan yang kuat. Di langit, Mile tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan satu langkah adalah satu pedang. Puff! Di langit, Jongsu membeku di udara. Saat ini, Mile sudah muncul di belakangnya. Mile merentangkan telapak tangannya dan terus berjalan. Di belakangnya, Jongsu menatap kosong. Dia tidak menyangka kekuatan Mile sudah tumbuh ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat ini. Dijebak oleh Edwin. Ekspresi di mata Jongsu menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, dia sepertinya melihat sesuatu, matanya tiba-tiba melebar, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Di bawah,
Mile merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia menoleh melihat ke langit dan di langit yang jauh itu, seorang pria paruh baya datang perlahan. Orang yang datang tidak lain adalah Finzi. Dan kali ini, yang datang bukanlah tubuh bayangan atau roh jiwa, tetapi tubuh utama. Tubuh utama datang. Tepat pada saat ini, Jongsu itu tertawa terbahak-bahak, Mile, waktu kematianmu akan segera tiba. Haha kamu. Pada saat ini, pedang tiba-tiba menusuk dari belakang kepalanya, kemudian menusuk mulutnya. Suara berhenti tiba-tiba. Bersambung.